Akhirnya pelaku kasus pembunuhan Vina Cirebon yang sudah bebas, Saka Tatal angkat bicara. Pemuda berusia 23 tahun itu mengaku dirinya adalah korban salah tangkap. Pasalnya Saka Tatal bercerita bahwa ia tidak tahu kronologi pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 27 Agustus 2016 silam. Namun belakangan Saka Tatal malah ditangkap atas kasus pembunuhan Vina dan Eki hingga dipenjara bertahun-tahun. Karenanya, Saka Tatal pun kini berani mengungkap fakta versinya terkait kasus Vina Cirebon. Termasuk menceritakan momen saat ia diintimidasi agar mengakui perbuatan yang Saka Tatal tak pernah lakukan. Cerita tersebut disampaikan Saka Tatal dalam wawancara bersama awak media pada Sabtu, 18 Mei 2024, kemarin. Didampingi pengacaranya, Saka Tatal menjawab pertanyaan dari awak media soal kasus Vina Cirebon. Tampak gugup, Saka Tatal pun mengurai fakta soal 3 pelaku kasus Vina Cirebon yang masih buron. Saka juga menegaskan dirinya tidak kenal sama sekali sosok Vina dan Eki yang jadi korban pembunuhan. Kembali dicecar soal kasus Vina Cirebon, lidah Saka Tatal keluh. Diungkap titip, kliennya masih trauma dengan kasus Vina Cirebon. Gemetaran saat menceritakan kasus Vina Cirebon, Saka Tatal rupanya beralasan. Ternyata Saka Tatal masih teringat dengan momen mengerikan saat dirinya ditangkap. Padahal diakui Saka, di malam Vina dan Eki dibunuh, ia tidak berada di TKP melainkan di rumah. Lantaran hal tersebut, Saka Tatal mengaku kaget saat ia tiba-tiba ditangkap pihak kepolisian. Awalnya saat itu Saka Tatal hanya ingin mengembalikan sepeda motor pamannya. Tiba di kantor polisi, Saka Tatal mengurai momen mengerikan dalam hidupnya. Saka menyinggung perlakuan penyidik kepadanya. Hingga akhirnya Saka Tatal pun mengakui dirinya terlibat kasus pembunuhan Vina. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin menyebut penangkapan kliennya adalah penuh rekayasa. Hal tersebut sempat diperjuangkan Titin 7 tahun saat persidangan kasus Vina Cirebon. Bahkan diungkap Titin, vonis penjara kepada 8 pelaku adalah tidak berdasar. Sebab hasil visum terhadap Eki sangat bertentangan dengan isu yang merebak yakni para pelaku menusuk Eki hingga tewas. Kini kasus Vina Cirebon kembali diulas lagi, Titin berharap kasus kliennya bisa diselidiki ulang. Kronologi juga saya tidak paham, saya tidak ada di tempat itu. Saya ada di rumah. Saya ada waktu malam kejadian. Saya ada di rumah sama kakak saya, sama paman saya, sama teman-teman yang lainnya. Di malam itu. Terus peristiwa itu Saka ada di rumah. Di malam kejadian aja saya nggak ada di situ. Dari kedua korban saya tidak mengenali semuanya. Gak ada yang kenal satupun. Satupun saya tidak mengenali. Saya sebelum ketangkap saya disuruh sama paman isi bensin, sama adiknya paman juga. Habis isi bensin saya mau nganterin motornya paman itu. Pas baru nyampe mau nganterin motor udah ada polisi. Saya datengin, saya ke situ niat cuma nganterin motor. Malah saya ikut ditangkap juga tanpa sebab apapun, nggak ada penjelasan apapun, langsung dibawa. Nyampe di Polresta, saya langsung dipukulin, suruh mengakui apa yang bukan saya lakukan. Saya dipukulin, dijejekin, disiksa segala macam sampai setrum. Terus akhirnya Mas Saka ngaku. Siapa yang nyetrum, yang mukulinnya siapa? Yang mukulin, yang nyetrum itu anggota polisi semua. Tapi kita nggak tahu namanya. Namanya saya nggak tahu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.